Selamat datang di Tan Hari Channel. Channel tentang novel-novel yang sedang viral saat ini. Mohon bisa di-like dan subscribe ya. Terima kasih. Chen Ping melirik tetua Tong dengan dingin, dan tiba-tiba teringat sesuatu. Jika dia membuka peti mati itu sekarang, jika ada harta karun di dalamnya, orang-orang ini pasti akan memperebutkannya. Meskipun Chen Ping sekarang telah mencapai tingkat ketiga alam sansian dan tidak takut pada orang-orang ini, jika mereka bergabung, Chen Ping masih sedikit takut. Memikirkan hal ini, Chen Ping menatap dua peti mati yang tersisa dengan tenang, seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Telapak tangan Chen Ping bersinar merah, mengelilingi dua peti mati itu, dan warna merah darah yang mengalir di peti mati itu mulai menyatu dengan cahaya merah Chen Ping. Semua orang menatap Chen Ping seperti itu, dan tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan Chen Ping. "Bangun!" Chen Ping berteriak, dan kedua peti mati itu benar-benar diseret oleh Chen Ping, dan kemudian cahaya putih menyala, dan kedua peti mati itu menghilang. Chen Ping memasukkan peti mati itu ke dalam cincin penyimpanan. Tidak peduli harta apa yang ada di dalam peti mati itu, Chen Ping berencana untuk memeriksanya setelah meninggalkan tempat ini. Tidaklah bijaksana untuk memeriksa peti mati di depan orang-orang ini. Jika ada harta karun, orang-orang ini pasti akan bersikap bermusuhan. Melihat kedua peti mati itu disingkirkan oleh Chen Ping, semua orang tercengang. Melihat Chen Ping, semua orang memiliki pikiran yang berbeda. Wah, peti mati itu ada di dalam relik ini. Barang-barang di dalam peti mati itu seharusnya milik kita semua. Mengapa kamu menyingkirkan peti mati itu sendirian? Tianqi melihat Chen Ping menyingkirkan semua peti mati, dan dia berteriak dengan marah. "Apakah relik ini milikmu?" tanya Chen Ping. "Tidak," Tianqi menggelengkan kepalanya. "Karena itu bukan milikmu, apa urusanmu jika aku menyingkirkannya?" Chen Ping tidak takut pada Tianqi sekarang. Jika mereka benar-benar bertarung, Tianqi bukanlah tandingan Chen Ping. Tianqi tercengang. Dia tidak menyangka bahwa Chen Ping, yang tadi begitu menghormatinya, akan menjadi begitu sombong sekarang. "Wah, apakah kamu berbicara kepadaku?" Tianqi bertanya dengan tidak percaya. "Aku sedang berbicara dengan seekor anjing." Chen Ping tersenyum. Wanita berjubah putih itu tertawa terbahak-bahak saat mendengarnya. Mo Qingyun juga tersenyum dengan mulut tertutup. Mata Tianqi membelalak dan dia marah, "Nak, kau mencari kematian." Setelah mengatakan itu, Tianqi langsung menyerang Chen Ping. Tianqi menyerang dengan marah, dan napas tingkat kelima dari negeri dongeng yang tersebar meledak, dan seluruh ruang reruntuhan bergetar. Dia dikelilingi oleh cahaya keemasan, sama menyilaukannya dengan matahari, dan setiap langkah yang diambilnya, tanah retak dengan retakan seperti jaring laba-laba. "Nak, aku ingin memberitahumu bahwa langit itu tinggi dan bumi itu tebal." Cahaya keemasan yang cemerlang terkondensasi di telapak tangannya, berubah menjadi tombak emas sepanjang 3 meter, dengan ujung tombak yang tajam, menusuk tenggorokan Chen Ping. Keahlian unik Paviliun Tianyuan, tombak pemecah langit. Saat tombak ini ditusukkan, ruang sedikit terdistorsi, dan udara terkoyak dengan ledakan tajam dimanapun ujung tombak itu lewat. Tombak itu sekuat naga, dengan kekuatan yang menghancurkan, cukup untuk membunuh seorang kultivator kelas 6 biasa di alam sansian dalam hitungan detik. "Chen Ping, hati-hati!" Mo Qingyun berseru, matanya yang indah penuh dengan kekhawatiran, dan tangannya yang halus tanpa sadar mencengkeram sudut-sudut pakaiannya. Melihat ini, Tetua Tong mendengus dingin, berpikir bahwa Tianqi masih menganggap Chen Ping terlalu serius. Dia hanya seorang kultivator kelas 3 di alam sansian, mengapa dia perlu menggunakan tombak pemecah langit? Satu pukulan saja sudah cukup. Wanita berjubah putih dan 3 pria berjubah hitam juga menyaksikan dengan tenang. Di mata mereka, Chen Ping pasti akan kalah. Namun, Chen Ping berdiri diam, mulutnya sedikit terangkat, dan jejak penghinaan melintas di matanya. Tepat ketika ujung pistol hanya berjarak 3 inci dari tenggorokannya. Swiss, sosok Chen Ping tiba-tiba kabur, dan dia menghindar ke samping seperti hantu,
dan pada saat yang sama, tinju kanannya bersinar dengan cahaya keemasan, dan menghantam dada Tianqi dengan keras. Tinju cahaya suci. Melihat ini, Tianqi buru-buru membangun cahaya keemasan pelindung di dadanya, dan ingin menghindar pada saat yang sama, tetapi sudah terlambat. Pukulan ini mengenai dada Tianqi dengan kuat, dan napasnya bertumpuk seperti gelombang. Cahaya keemasan yang melindungi dada Tianqi hancur seketika, dan seluruh orang itu terbang mundur seperti layang-layang yang talinya putus, menghantam dinding batu dengan keras, menciptakan lubang yang dalam. Apa? Pupil mata tetua Tong tiba-tiba mengecil, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Tangannya, yang awalnya membelai janggutnya dengan santai, membeku di udara, dan beberapa helai janggutnya tercabut tanpa dia sadari. Seorang Master Alam Sanxian tingkat 3 benar-benar dapat mengalahkan Master tingkat 5 dengan satu pukulan. Tianqi merangkak keluar dari reruntuhan, wajahnya pucat, dan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia melihat ke bawah ke bekas tinju hangus di dadanya, dan sedikit kengerian melintas di matanya. Wanita berjubah putih itu juga penuh dengan kengerian. Dia tahu kekuatan Tianqi. Orang ini adalah kebanggaan Paviliun Tianyuan dan dapat bertarung melawan lawan dari tingkat yang lebih tinggi. Tianqi, yang bertarung melawan lawan yang lebih tinggi, sekarang berada 2 alam lebih tinggi dari Chen Ping. Tetapi sekarang dia dikalahkan oleh Chen Ping dengan satu pukulan. Bukankah ini terlalu keterlaluan? Anda harus tahu bahwa Tianqi masih menggunakan senjata, sementara Chen Ping hanya memiliki tinju. Sudah ada celah. Chen Ping tidak menggunakan senjata, dan tampaknya dia mempermalukan Tianqi. Melihat Chen Ping mengalahkan Tianqi dengan satu pukulan, Mo Qingyun menghela napas lega, dan cintanya pada Chen Ping menjadi lebih kuat. Wanita mana yang tidak menyukai pria seperti ini yang kuat, tampan, dan putra surga? Kamu memiliki beberapa keterampilan, tetapi sayangnya, itu tidak cukup. Tianqi perlahan berdiri dan meraung keras. Dia merasa sangat dipermalukan. Dia adalah putra surga di Paviliun Tianyuan, dan semua orang menghormatinya. Namun hari ini, dia, seorang alam sanxian tingkat 5, dipukuli oleh Chen Ping, seorang alam sanxian tingkat 3, dan memuntahkan darah, dan pihak lain tidak menggunakan senjata. Tianqi memuntahkan seteguk darah, dan cahaya keemasan melonjak di sekelilingnya. Sebuah bayangan emas setinggi 10 kaki muncul di belakangnya. Itu adalah Dewa Perkasa yang mengenakan baju besi emas dan memegang tombak panjang. Matanya seperti kilat dan tekanannya seperti penjara. Tanda seru. Begitu gambar Dharma muncul, seluruh reruntuhan bergetar. Aura Tianqi melonjak seketika, dan dia samar-samar mendekati tingkat ke-6 dari negeri dongeng yang tersebar. Tubuh Dharma. Penatua Tong mengerutkan kening ketika dia melihat ini. Orang ini gila. Dia baru saja memulai dan dia benar-benar menggunakan tubuh Dharma. Ini sangat berbahaya bagi tubuh. Wanita berjubah putih itu menatap Tianqi yang gila dan menggelengkan kepalanya sedikit. Mati. Dia menyatukan kedua telapak tangannya, dan gambar Dharma emas bergerak bersamanya. Telapak tangan raksasa berwarna emas menutupi langit dan matahari jatuh dari langit. Garis-garis telapak tangan terlihat jelas, dan karakter segel kuno, Zen, terkondensasi di telapak tangan, dengan kekuatan untuk menekan segalanya, dan menamparkan Chen Ping dengan keras. Telapak tangan penekan iblis Tianyuan. Serangan ini adalah jurus pembunuh terkuat yang diberikan oleh dewa. Sebelum angin telapak tangan tiba, tanah mulai runtuh, dan lempengan batu di bawah kaki Chen Ping hancur inci demi inci. Chen Ping mendongak, dan jejak kesungguhan melintas di matanya, tetapi dia tidak panik. Dia dengan cepat membentuk segel dengan kedua tangannya, dan semua jenis kekuatan di tubuhnya mengalir deras, membentuk pusaran hitam besar di sekelilingnya. Di pusaran itu, bintang-bintang dapat terlihat samar-samar, seolah-olah dapat melahap semua kekuatan. Telapak tangan raksasa emas itu jatuh dengan keras, tetapi pada saat bersentuhan dengan pusaran hitam itu, telapak tangan itu terurai dan dilahap sedikit demi sedikit. Segel kuno kata, Zen, bergetar hebat,
dan akhirnya pecah menjadi titik-titik cahaya di seluruh langit. Ledakan. Kekuatan telapak tangan raksasa yang tersisa meledakkan lubang raksasa berbentuk telapak tangan sedalam 10 kaki di tanah, dan asap serta debu membubung ke langit. Ketika asap dan debu menghilang, Chen Ping masih berdiri, tetapi sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya, dan jubahnya sedikit rusak. Bagaimana mungkin? Tianqi benar-benar terkejut, wajahnya sepucat kertas. Dia memukul dengan sekuat tenaga, tetapi Chen Ping menahannya dengan keras. Giliranku. Chen Ping menyeka darah dari sudut mulutnya, dan tiba-tiba ada pedang pembunuh naga di tangannya, dan kekuatan spiritual di tubuhnya meletus seperti gunung berapi. Dengan lambaian pedang pembunuh naga, ribuan bayangan pedang terbang keluar dari tubuhnya dan terjalin menjadi jaring pedang di udara. Swiss, Swiss, Swiss. Puluhan ribu bayangan pedang mengembun dalam sekejap, berubah menjadi pedang raksasa yang panjangnya 100 kaki. Pedang itu dibalut dengan pola naga berwarna darah, dan ujung pedang itu memiliki cahaya seperti bintang yang dingin. Dengan momentum memotong langit dan bumi, pedang itu menebas ke arah Tianqi. Tianqi buru-buru menawarkan perisai emas untuk melawan, tetapi dipotong menjadi dua oleh pedang itu. Energi pedang masih kuat, meninggalkan luka dalam di dadanya yang bisa dilihat melalui tulang, dan darah menyembur keluar. Kalah. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Mo Qingyun membelalakan matanya yang indah, bibir merahnya sedikit terbuka, dan menatap pemandangan ini dengan tak percaya. Wanita berjubah putih dan tiga lelaki tua berjubah hitam juga ngeri, dan tanpa sadar melangkah mundur beberapa langkah. Seorang Master Alam Sanxian tingkat 3 mengalahkan Tianqi dengan 2 level. Ini hanya membalikkan kognisi mereka. Kamu berani melukai Tianjiao Pavilion Tianyuanku. Tetua Tong akhirnya tidak bisa duduk diam, dan berteriak, pergilah ke neraka. Dia melompat keluar, melambaikan tangannya, dan lusinan pola susunan emas muncul, terjalin menjadi jaring besar di udara, menutupi Chen Ping. Setiap simpul di jaring memancarkan segel kuno, memancarkan kekuatan yang membatasi. Susunan besar, menutupi Chen Ping. Meskipun alam Elder Tong tidak tinggi, teknik arahe-nya sangat luar biasa. Karena keterampilan arahe-arahe-nya yang luar biasa, dia mampu mendapatkan posisi sebagai Elder di Pavilion Tianyuan dan dihormati oleh orang lain. Kamu berani memamerkan keburukanmu dalam arahe-arahe belaka. Chen Ping mencibir, dengan cahaya keemasan menyala di matanya, dan langsung melihat melalui kekurangan dalam arahe-arahe. Dia mengetuk dengan ringan ujung jarinya, dan aliran kekuatan spiritual secara akurat mengenai bagian tengah arahe, dan seluruh jaring tiba-tiba hancur seperti gelembung. Apa? Wajah Elder Tong berubah drastis, dan dia terhuyung mundur 2 langkah. Kamu tahu arahe-arahe. Aku tahu sedikit. Chen Ping tersenyum tipis. Wajah Elder Tong lebih jelek daripada memakan 100 pon kotoran saat ini. Baru saja dia mengejek Chen Ping karena tidak tahu arahe-arahe sama sekali, tetapi sekarang dia ditampar di wajahnya. Tetua Tong, mari kita bekerja sama, kita harus membunuhnya hari ini. Tianqi yang terluka seperti binatang buas saat ini. Dia tidak pernah mengalami kemunduran seperti itu, jadi bahkan jika dia meninggal, dia akan menyeret Chen Ping untuk dikubur bersamanya. Tetua Tong mengangguk. Sekarang mereka harus bekerja sama. Di depan orang-orang Istana Sura, jika mereka berdua dikalahkan oleh Chen Ping, maka Pavilion Tianyuan mereka akan menjadi bahan tertawaan di masa depan. Mereka berdua mengumpulkan kekuatan terakhir mereka dan bersiap untuk memberikan pukulan fatal kepada Chen Ping. Wanita berjubah putih itu memperhatikan dengan penuh minat, dan tidak berniat untuk mengambil tindakan. Dia ingin memanfaatkan konflik antara si burung snipe dan si kerang. Setelah kedua belah pihak bertarung sampai mati, dia dapat dengan mudah mengambil peti mati Chen Ping. Mungkin anggur Suoyouzi pada Chen Ping dan Tianqi dan yang lainnya juga akan diambil. Chen Ping juga melihat niat wanita berjubah putih itu, tetapi jika dia dan Tetua Tong akan bertarung sampai mati hari ini, Chen Ping harus mengerahkan seluruh kemampuannya.
Akan sulit untuk menghadapi wanita berjubah putih itu saat itu. Tepat saat Chen Ping mengerutkan kening dan berpikir tentang cara memecahkannya, dia tiba-tiba melihat sekilas rune di bagian belakang kedua patung prajurit itu. Rune itu bersinar terang, dan Chen Ping merasa familiar dengan rune itu. Jadi begitu, dia terbang mendekat dan menempelkan tangannya pada rune di bagian belakang patung prajurit itu. Kekuatan spiritual di tubuhnya beroperasi sesuai lintasan tertentu dan disuntikkan ke dalam rune itu. Rune itu tiba-tiba menyala dengan cahaya darah dan mulai menggeliat seperti makhluk hidup. Kerak, suara kulit batu terkelupas terdengar, dan kedua patung prajurit itu tiba-tiba membuka mata mereka, dan dua cahaya darah melesat keluar dari mata mereka. Kulit batu di tubuh mereka jatuh satu demi satu, memperlihatkan baju besi hitam, yang diukir dengan rune kuno dan memancarkan napas yang berdebar-debar. Bunuh! Atas perintah Chen Ping, kedua prajurit itu langsung menyerbu keluar, secepat kilat. Satu orang memegang pedang raksasa hitam sepanjang 3 meter, dengan guntur berwarna merah darah melilit bilahnya, yang lain memegang pedang panjang berwarna putih, dengan ujung pedang memancarkan api biru tua. Tianqi dan Tetua Tong bertarung dengan tergesa-gesa, tetapi mereka sama sekali tidak sebanding. Pedang raksasa hitam itu menebas, dan tombak emas Tianqi patah dengan suara, pedang panjang putih itu menebas, dan aura pelindung tubuh Tetua Tong hancur seperti kertas. Setiap pukulan prajurit itu seberat 1000 pon, dan keduanya mundur selangkah demi selangkah. Lengan kiri Tianqi terpotong oleh pedang, dan kaki kanan Tetua Tong terluka, dan darah menodai tanah menjadi merah. Chen Ping, balas dendam hari ini, aku akan membalasnya. Tianqi menggertakkan giginya, menghancurkan jimat pelarian emas, dan mengikuti Tetua Tong untuk melarikan diri sebagai cahaya kemasan.